Halo, jumpa lagi di channel Pembantu Rumah Tangga. Saya Anan sebagai staf di Pembantu Bagus agensi yang ada di Bekasi, Jati Asih. Kali ini kita membahas tentang ART atau pembantu rumah tangga dengan gaji. Tentu kita sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga selalu bertanya itu yang paling utama, memang selalu berapa gaji saya. Itu yang paling utama, yang paling sering disebut kita sebagai asisten rumah tangga. Nah, kalau kita berbicara gaji ya, tentunya sangat-sangat proses ya dengan majikan. Kembali itu tadi tentu dari pengalamanku juga sangat mereferensi ketika kita berbicara gaji. Nah, tentu asisten rumah tangga yang pernah ke luar negeri ya, khususnya kalau kita di Malaysia atau Singapura, Hong Kong, Dubai, kebanyakan asisten rumah tangga itu bisa berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab. Nah, ini kesempatan luar biasa, chance yang sangat bagus, chance yang sangat baik ketika kita diinterview sama majikan. Disinilah bargaining kita, nilai jual kita terhadap majikan. Namun jangan lupa, kita sebagai asisten rumah tangga itu yang harus diperhatikan adalah paling utama, yaitu disiplin, jujur, dan juga sikap. Nah, disiplin ini kalau kita lihat ya sangat sederhana sih sebenarnya ya. Disiplin bagaimana kita menjalankan tugas, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, kita harus memahami dan mengerti dan harus tahu juga apa tugas kita yang paling pokok. Ya tentunya berbicara tentang job description, apa yang kita lakukan, itu maksud saya berbicara tentang disiplin. Nah, yang kemudian syarat utama dan mutlak yang harus dijalani, yang kedua yang tadi sebagai ART harus jujurnya. Berbicara masalah jujur nih, tentu kita saat menginterview atau saat diinterview baik majikan maupun staff yang ada di yayasan sebelum kita berangkat, jujur dalam umur, jujur dalam berperilaku, jujur dalam mengambil hati. Umpama nih, mengambil hati dalam arti begini nih, ketika kita ditanya nih, kamu mau lansia enggak? Di hati kecilnya dia harus mengambil baby sister. Nah, ini yang nggak boleh, harus jujur berbicara di situ. Jadi supaya tidak ada terjadi permasalahan di kemudian hari atau di pertengahan jalan. Kalau memang ngambil lansia, ya harus benar-benar lansia. Kalau memang harus ngambil baby sister, ya harus baby sister. Artinya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hati kita. Itu maksud saya jujur di sini. Nah, kalau berbicara sikap, nah ketika kita berada di lembaga atau di yayasan, harus kita menentukan atau mengedepankan sikap kita berbahasa, sikap perilaku kita terhadap teman-teman kita, sikap dan perilaku kita terhadap tetangga kita. Itu hal yang sangat penting di dalam menjalankan atau menjadi seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Nah, dan begitu banyak orang-orang yang dari luar negeri itu mempunyai pengalaman. Inilah yang saya bilang tadi, bagaimana dia punya kemampuan dan pengalaman di situ. Nah, kita namanya di Indonesia selalu berbicara gaji. Oh, gaji saya berapa, Pak? Nah, ini kesempatan chance yang sangat bagus. Kita harus nego, kita harus punya position bargaining ketika diinterview sama majikan juga. Oh, saya bisa masakan seperti masakan internasional umpama. Ada pizza, ada capcay, ada segala macam masalah makanan-makanan di luar negeri. Begitu banyak macam-macamnya. Nah, begitu pun juga masakan Nusantara itu sangat mempengaruhi juga. Ini sebagai referensi ketika kita pingin ke gaji yang banyak. Nah, atau gaji yang tinggi. Nah, banyak juga yang kita dapatkan juga tidak ada pengalaman tapi minta gaji yang tinggi ya, tapi tingginya sih standar-standar lah ya, supaya jangan terlalu tidak masuk akal ya. Intinya bagaimana kita dapat gaji yang sesuai kriteria lah, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara yayasan, kelebihan yayasan di sini adalah punya legalitas. Nah, himbauan saya, harapan saya untuk seluruh di Indonesia, para ibu-ibu atau mbak-mbak yang ingin atau yang minat untuk menjadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga lewat
Yayasanlah, karena yayasanlah yang punya legalitas, yang dipayungi sama hukum. Ketika ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian punya saudara, punya keponaan, punya istri, itulah kelebihannya ketika kita lewat yayasan, karena kita dipayungi sama hukum. Ketika anak-anak kita, istri kita bekerja di majikan, umpama punya masalah, tidak didapat gaji, umpama disiram air keras, ini kan banyak yang kita lihat di luar negeri maupun di dalam negeri, begitu banyak masalah yang kita lihat. Nah, akan tetapi terkadang untuk sentuhan-sentuhan hukum itu sangat jarang sekali. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui tentang hukum. Apalagi kita yang sekolahnya rendah, terus kita tidak begitu punya pengalaman. Ketika kita punya masalah di majikan itu sendiri, kemana akan mengadu? Akan tetapi ketika kita melewati yayasan, karena kita dilindungi sama hukum, dipayungi sama hukum, ketika ada masalah 1x24 jam kita bertindak dan juga melaporkan ke kepolisian. Ketika asisten rumah tangga itu melapor ke tempat yayasannya lewat penyalurnya siapa dan bagaimana, itu yang harus kita bisa jadi catatan buat kita bersama. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Lagi sekali saya himbau, lebihnya kita lewat yayasan sebagai asisten rumah tangga. Satu, kita dilindungi hukum, aman kita bekerja, aman untuk majikan, aman untuk pembantu rumah tangga, aman untuk yayasan juga. Nah, ini himbauan saya. Demikian, semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau minat, segera hubungi di 0877 8904 2190. Di kantor kami namanya Lembaga Pembantu Bagus Agensi, berada di Bagasi Jati Asih, Perumahan Mandosi. Demikian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.